Cakrawala Indonesia mengupas fakta nyata. Media Indonesia terdepan, pers KPK Tipikor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam Pak Aldir. Izin bertanya kepada Bapak sebagai tokoh masyarakat. Silakan. Sebagai tokoh masyarakat Lampung, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi sekarang ini berkaitan hukum dan konstitusi, baik menghadapi Pilpres tahun 2024 yang lagi ribut-ribut ini Pak. Anda sebagai Gubernur Provinsi Lampung terpilih periode 2003-2008, menyikapi kondisi terkini ini gimana Pak? Kalau saya lihat memang zaman sekarang ini lebih baik daripada zamannya Megawati. Waktu Megawati mimpin jadi presiden itu lebih rusak lagi konstitusi dan lain-lain, ya kan, semuanya dirubah-rubah. Syarat-syarat presiden aja harus SMA, sederajat. Nah, itu kan untuk menyelesaikan kepentingan dia. Nah, jadi tapi siapa yang berani komplain? Siapa yang berani ribut? Kan tidak ada yang ribut. Nah, sedangkan saya waktu itu gubernur terpilih, ketua DPC PDI Lampung Selatan, anak banteng, ya kan, sudah menang pemilihan gubernur, dicari-cari kesalahannya, sampai hari ini tidak dilantik. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung nomor 437 tahun 2004. Nah, inilah kesalahan mega terbesar. Makanya di zaman era Jokowi ini saya sangat bahagia, bersyukur kepada Allah bahwa inilah azabnya buat Ibu Megawati, ketua DPP PDI, yang telah menyengsarakan hasil konstitusi yang ada di Lampung. Hasil pemilihan gubernur tahun 2004, yang 2003 yang lalu, pada saat pemenangan saya itu. Yang diacak-acak, dicari-cari kesalahan segala macam. Dan keputusan Mahkamah Agung jelas sudah membatalkan keputusan Saudara Hari Sabarno almarhum Mendagri yang membatalkan hasil pemilihan gubernur Lampung. Berarti dengan sendirinya keputusan DPRD Provinsi Lampung zaman Pak Abbas Hadi Sunyoto itu hidup kembali dan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Kalau itu ngikut aturan negara yang kata PDIP Megawati, kita harus patuh konstitusi, patuh hukum, patuh ini, patuh apa? Zaman itu, zaman Megawati, zaman amburadul, tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, saya sampai hari ini saya merasa dirugikan. Hak-hak saya sebagai warga negara, ya kan, tidak bicara sebagai kader lah, tidak bicara materi yang berapa banyak saya habiskan pada saat pemilihan gubernur itu. Tapi begitulah sikap perilaku PDI yang begitu jahat terhadap kadernya. Ya nggak, ada cerita emak makan anak itu, ya itu. Kita ketua DPC PDI udah mengikuti aturan juklak juknis DPP PDI, menang pemilihan gubernur, tidak dilantik, dicari-cari kesalahannya. Apa ini partai? Nah, jadi saya juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ya nggak, kalau perlu saya ini datang menghadap beliau, saya cium tangan, saya berterima kasih dengan kondisi sikap Presiden Jokowi dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang ini. Itu kira-kira. Dengan saudara tidak dilantik menjadi gubernur di Provinsi Lampung ini Pak, bagaimana tanggapan masalah hukum dan konstitusi di pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri yang ANSI, ya, katakan sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan pada waktu itu, tanggapannya gimana Pak? Ya itulah, contohnya saya tidak dilantik itu ya sudah amburadul. Kalau bicara aturan hukum, buktinya kan contohnya Bupati Musuji terpilih, wakil bupati dihukum, ya di dalam hukum, di dalam lembaga pemasyarakatan dia dilantik. Itu kan hak konstitusi, hak warga negara, hak asasi manusia. Tapi kenapa Megawati Soekarno Putri bisa melanggar aturan-aturan ini? Wah, itu bukan Partai Demokrasi Indonesia. Itu partai amburadul, itu harus diganti itu partainya. Karena dia tidak menghormati hukum, tidak menghormati konstitusi, sudah Ibu Megawati itu. Tapi kenapa orang-orang diam saja, orang-orang ahli hukum segala macam, tidak ngeributin masalah ini? Ada apa? Itu loh. Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain lah semenjak dia memimpin PDI ini. Selama ini, saya sudah bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan aja, ya kan, di tahun 2024 ini PDI selesai lah, gitu loh. Kalau di era pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini gimana Pak? Kalau Jokowi ini bagus, dia berani, biar badannya kurus kecil tapi berani. Dia menentukan sikap bahwa dia dihina dengan sebagai petugas partai. Dari mana bisa? Orang dia presiden kok petugas partai. Ya nggak, itu kan gemblong. Mana ada petugas partai jadi presiden? Ya nggak, emang hansip, emang polisi.
tentara nggak ada, yang dinamakan petugas itu kan aparat negara. Ya nggak ngawur-ngawur aja sudah, itu terlalu inilah lebay, ngejek-ngejek presiden. Ya wajar aja presiden marah. Ya nggak, tidak mau lagi di PDI, keluar masuk di Golkar. Saya juga bersyukur biar suara Golkar bagus, suara Gerindra bagus, partai-partai pendukung ini yang di koalisi Indonesia Maju ini. Apa yang menjadi harapan Pak terhadap pemerintahan ke depan ya nanti? Ya saya berharap pemerintahan ke depan ini harus menegakkan demokrasi. Ya kan, yang katanya Pak Mahfud MD, Ganjar Pranowo, katanya Prabowo, katanya apalagi Anies Baswedan, ya kan? Kita semua tahulah kualitas daripada calon-calon presiden ini. Ya mereka harus konsekuen, konsisten. Kalau bicara menegakkan hukum, ya hukumnya harus ditegakkan. Konstitusi harus ditegakkan. Nah, keputusan Mahkamah Agung saya nomor 437 itu tahun 2004 harus dilaksanakan karena itu kan kuburannya di mana? Karena itu keputusan sudah inkrah. Matinya di mana? Itu keputusan hukum. Tidak ada win-win solusi. Win-win solusinya nggak ada. Nah, inilah pemerintah harus bertanggung jawab berkaitan dengan hak-hak demokrasi warganya. Nah, kita berharap dengan nanti 2024 ada presiden baru, kita berharap presiden ini betul-betul presiden yang ngerti demokrasi. Nah, saya tidak berpihak ke kiri kanan, tapi saya pengen presiden terpilih ke depan ini tunjukkan bahwa demokrasi, utang kepada rakyat Lampung, gubernur terpilih harus dilantik secara demokrasi. Ini berkaitan dengan hak konstitusi. Jangan bicara kayak Pak Mahfud bilang hakam hukum, tapi pelaksanaannya mana? Nah, itu loh kira-kira. Satu lagi pertanyaan Pak Aljir, bagaimana tanggapan Pak Aljir terhadap hasil pemilihan gubernur lewat rakyat Lampung tahun 2008 Pak? Yang terjadi money politik dibatalkan oleh KPU RI dan Bawaslu Lampung di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya itulah, waktu itu menseknenya Pak Yusril Iza Mahendra minta saya supaya ngalah oleh Sarudin. Karena saya waktu itu setelah dibatalkan, pemenang keduanya saya. Berdasarkan putusan pengadilan, Bawaslu, KPUD, KPU RI. Tapi itu tidak dilaksanakan. Ada SK 15 DPR pun sudah sidang paripurna menyetujui untuk saya diangkat menjadi gubernur Lampung. Tapi tidak dilaksanakan. Bahkan Pak Yusril waktu itu ketua DPR Indra Karyadi dan kawan-kawan dipanggil akan diberikan kompensasi jabatan untuk saya setingkat dirjen. Karena ini perintah Presiden SBY. Nah, saya tolak. Saya tidak mau. Karena saya pikir ini kan hak saya. Sebagai warga negara saya sudah pemenang kedua dan dipilih oleh rakyat, kenapa saya harus dikompensasi dengan jabatan? Win-win solutionnya. Tapi ini memang sedikit lebih baik karena ada kompensasi jabatan setingkat dirjen dibandingkan di zaman era Megawati yang amburadul pada saat itu soal hukum dan konstitusi. Nah, jadi saya berharap Pak Yusril Iza Mahendra sebagai profesor, ahli hukum tata negara, supaya menyelesaikan masalah ini, utang negara kepada saya. Terima kasih.